itu mendirikan suatu agama, Bor, yang di mana dianggap di mana si Maradona ini dianggap sebagai Tuhan oleh mereka ini. Salam G-Sport. Oke, sebelum kita masuk ke materi, kita akan membagikan pulsa sebesar Rp50.000. Si turun. Kemarin udah ada yang dapat. Kita akan mendengarkan komentar ke 15 lah ya. Kita akan bawakan pulsa sebesar Rp50.000. Oke guys, langsung aja. Nih Bang, untuk bahasan kali ini mungkin kita masih masa-masa berkabung Bang ya. Ya betul, masa berkabung karena kepergian legenda sepak bola dunia, betul, Diego Maradona. Ya betul, alias Diego Armando Maradona. Meninggal pada tanggal 25 November tahun 2020 gitu kan, karena penyakit serangan jantung waktu pas dia kondisinya lagi tidur katanya, Pol. Bicara Maradona bukan hanya memberikan perjalanan nggak cuma di sepak bola dunia saja Bang, ya, ternyata betul, juga bermakna bagi sepak bola Indonesia. Betul, sebenarnya sih Diego Maradona tentu ada cerita gitu, iya, ada kenangan selain gitu kan, selain gol tangan Tuhannya itu loh, Bor, yang terjadi waktu pas Piala Dunia lawan Inggris. Apa aja tuh Bang poinnya? Diego Maradona ternyata pernah bertanding melawan timnas Indonesia U20 tahun 1979 di Jepang. Cuman yang menariknya nih gitu kan, meskipun Indonesia tuh kalah waktu itu kan 5-0, Bor. 5-0 telak, Bor. Karena Indonesia tuh waktu pas penyisihan itu tuh sama Polandia, terus sama apa lagi gitu ya, itu kebobolan itu 16 kalau nggak salah, itu grup neraka Bang. Segrupnya ada 4 negara, Indonesia kebobolan 16 kalau nggak salah, itu mantep banget itu, nggak tahu lebih dah pokoknya mah. Waktu pas Indonesia melawan timnas Argentina waktu pertandingan itu, ada yang menarik nih gitu kan ya, dimana official komite itu atau komisi pengawas pertandingan itu gitu kan mendatangi loker para pemain timnas nih gitu kan, yang mengatakan kalau misalkan timnas Indonesia jangan sampai mengkasari atau menciderai Diego Maradona, Bor. Seperti itu, karena waktu meskipun udah lama banget gitu kan ya, karena si komite ini mengatakan kalau Maradona ini merupakan aset persepak bolaan dunia, khususnya yang dimiliki Argentina gitu, Bor. Karena mungkin ya waktu zaman itu Indonesia belum terlalu dikenal gitu kan, maksudnya itu negara yang belum dikenal iklim sepak bolanya itu seperti apa kayak gitu kan, bertanding lah melawan Maradona ya, ngerinya gitu kan, ngerinya brutal kali Bang. Betul, ngerinya cedera, terus akhirnya Maradona nggak bisa main lagi ya, redup gitu. Karirnya redup. Ya betul, seperti itu. Mungkin kalau sekarang ada seorang pemain bintang gitu kan yang melawan suatu negara, misalkan Ronaldo melawan apalah gitu kan, negara mana gitu kan ya, kalau Indonesia pasti diturunin Bol Ronaldo, meskipun ini negara lain gitu kan ya. Dia misalnya pertandingan persahabatan, kalau misalkan ada si pemain bintang, kalau misalkan dia mencari aman, lebih baik pemain bintang itu dicadangin dan tidak dimainkan seperti itu. Kalau dulu enggak. Nih Bang, ada yang spesial Maradona dengan pelatih timnas sekarang Bang, Sintayong. Kenapa tuh, Bor? Saat tahun 1995 Sintayong pernah berhadapan Bang, satu lapangan sama Maradona. Saat itu Sintayong membela Korea Selatan, sedangkan Maradona Boca Junior. Maradona pertandingan tersebut Maradona agak comeback Bang, karena 15 bulan dia diskorsing akibat obat-obat terlarang. Wadidaw, brigidau. Dia sempat melakukan hal seperti itu juga ya, seorang legend ya? Iya. Oke. Berarti dia absen 15 bulan, ketika bermain langsung cetak gol. 1 gol. Membawa Boca Junior menang 2-1 atas Korea Selatan. Nih Bang, untuk Indonesia Maradona tidak hanya ketemu Sintayong Bang. 2013 sempat menyatakan ingin melatih timnas. Oh gitu. Saat itu Maradona kunjungan Indonesia. Itu atas undangan dari Basri. Badan Sepak Bola Rakyat Indonesia. Ya, betul. Saat konferensi persnya, Maradona menyatakan mungkin bisa saya jadi pelatih Indonesia, akan tapi sekarang Indonesia sudah punya pelatih. Kata dia satu, walaupun dalam sepak bola apapun bisa terjadi, jadi saya bisa melatih timnas Indonesia. Tapi kata dia, kalau Indonesia benar serius untuk mendatangkan dia, jadi dia kayak ngelempar bola panas Bang. Gue ingin melatih nih Indonesia, gimana mau
mau pakai jasa gue apa Ya, enggak? kalau menurut gua Bor, kalau misalkan Indonesia mau memakai jasa dia sebagai pelatih timnasnya gitu kan ya itu antara sanggup atau nggak sanggup bayarnya Bor. Iya benar. Kayak gitu Sama, Bor. mungkin Maradona secara kualitas bermain mumpuni bang. Betul. Tapi poin itu juga bang jadi pertimbangan kan timnas kita kan ingin yang terbaik Ya. bukan pelatih asal nama besarnya saja Ya, bang. betul. Nah, di waktu pas kunjungan dia ke Indonesia tahun 2013 silam Iya. itu gitu kan ya. Nah, waktu pas saat dia melakukan gala dinner Diego Maradona dan kekasihnya waktu itu kan Rocio Geraldine Oliva gitu kan sedang ada di sebuah meja gitu kan ya dan disuguhi mungkin dikasih wine lah. Ada di situ tuh ada namanya pejabat waktu itu Roy Suryo. Gua Maradona. Nah di sebelah sana tuh Roy Suryo nih gitu kan ingin salaman dengan Maradona, otomatis dia berdiri kan. Nah tanpa disengaja Roy Suryo itu menumpahkan wine yang ada di gelasnya itu hingga ke depan si pacarnya Maradona. Alhasil itu mereka tuh keduanya langsung geram gitu loh, langsung wah pengen marah tapi gimana gitu loh, langsung bete gitu loh. Ngelihat kelakuan Roy Suryo waktu itu meskipun Nggak sengaja. akhirnya membuat beberapa agenda mungkin dari situ jadi agak sedikit berantakan karena moodnya Maradona itu udah langsung berubah Bor seperti itu, jadi bete lah kayak gitu. Terus ada lagi bang? Diego Maradona itu merupakan seorang yang sangat dipuja-puja gitu kan, sangat dipuji-puji, sangat dilulukan gitu kan ya. Ada salah satu komunitas, banyak komunitas atau apa, kumpulan kelompok lah ya, kumpulan itu mendirikan suatu agama Bor, yang di mana dianggap di mana si Maradona ini dianggap sebagai Tuhan oleh mereka ini, yakni bernama Iglesia Maradoniana. Itu kelompoknya? Maradiana. Kelompoknya itu Bor. Didirikan pada tanggal 30 Oktober 1998 atau tepatnya setahun setelah Maradona memutuskan untuk gantung sepatu Bor. Tapi itu. Masih nggak sih bang sampai sekarang kelompok itu? Ya mungkin sebenarnya sih kelompok itu masih tetap ada gitu kan ya, dimana kelompoknya ini dari semenjak diberdirikan sampai saat ini itu memiliki sekitar 150 hingga 200 pengikutnya. Oh mungkin bang dengan di seluruh dunia meninggalnya Maradona mungkin bakal bertambah bang. Bisa jadi kalau menurut tambah memuja-muja. Ya bisa jadi karena ya sama seperti agama pada umumnya mereka juga mempunyai hari-hari khusus, ritual-ritual khusus Bor. Hari-hari besar lah kayak gitu kan. Setiap hari khusus tanggal 22 Juli diperingati sebagai hari Paskahnya lah di mereka di Indonesia karena waktu tanggal 22 Juli itu merupakan terciptanya gol tangan Tuhan. Oh iya, mengenang. Jadi mereka tuh kayak merayakan oh ini hari Paskah gua gitu kan karena terjadi untuk memperingati gol tangan Tuhan. Selain itu tanggal 30 Oktober diperingati sebagai hari Natalnya Bor. Tanggal 30 nih Oktober. Wah, dia lebih cepat, Bang. Dia lebih cepat karena gitu kan ya. Karena tanggal 30 itu merupakan hari kelahiran Maradona, Bor. Nih, Bang, mengenang Maradona bukan hanya gol tangan Tuhannya, prestasinya tapi juga ada hal negatif Bang dari Maradona, Bang. Karena dia pernah terjerat skandal obat-obat terlarang. Saat dia membela Barcelona, pindah ke Napoli. Maradona makin liar terhadap obat-obat terlarang Bang. Oh, oke. Superstar mungkin karena terlalu banyak duit atau gimana kayak gitu. Juga cuma obat terlarang tapi alkohol juga Bang. Buktinya badan obesitas dan pada tahun 2005 dia harus operasi Bang untuk mengangkat lemak mungkin akibat obesitasnya Bang. Kecanduan kali ya? Kecanduan banget kali ya. Biasanya kan bukan kecanduan obat-obatan jadi kurus. Dia alkohol juga. Kayaknya mungkin ada yang obat terlarang ada yang buat ngurusin dan gemukin. Mungkin gitu ya, karena kita nggak tahu sih gitu karena kan ya. Kita belum pernah pakai. Jangan lah Bor, ngeri Bor. Nggak hanya itu aja Bang. Maradona pernah dituduh melakukan penggelapan pajak oleh pemerintah Italia. Saat dia menjadi pemain Napoli. Katanya Maradona membawa kabur tidak membayar pajak sebesar 455,2 miliar. Buset. Karena duitnya banyak Bor, jadi mungkin karena itu baru pajaknya doang ya segitu ya, belum duit yang dianya kali ya. Gimana ya? Tapi dibantah sama Maradona. Gue selama main di Napoli nggak pernah bayar pajak. Nggak pernah nggak pernah nunggak pajak, selalu bayar pajak kata dia.
Oke. Karena di Italia dianggap sama dia tuh negara yang spesial selain Argentina. Ya. Buktinya Maradona tuh pas awal-awal pandemi dia tuh pernah berdonasi di Italia bang. Jadi mungkin maksudnya kalau misalkan selain memiliki ikatan emosional yang kuat di Italia gitu kan ya, karena di Italia juga waktu awal pandemi menjadi satu negara yang paling banyak memakan korban akibat adanya pandemi. Seperti itu, makanya dia berinisiatif gitu kan, oh negara gua dulu dan negara gua udah gua sumbang, sekarang negara Italia negara kedua gua, ibaratnya seperti itu. Itulah guys beberapa informasi seputar Maradona yang mungkin jarang diketahui selain tangan Tuhannya itu loh Bor. Karena Maradona itu sangat identik dengan gol tangan Tuhannya Bor. Oke, mungkin sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Salam G-Sport.